Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua bicara mengenai pendidikan memang menjadi sebuah kewajiban. Tentu ketika kita bicara mengenai ayat Al-Quran pertama kali pun juga kita diminta iqra atau membaca begitu Pak ya. Betul. Artinya dari sana pun juga begitu penting akan pendidikan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai pendidikan Pak, sejauh mana peranan orang tua untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anaknya? Ya, jadi kembali ke awal tadi. Jadi memang orang tua yang pertama memang harus memastikannya. Jadi orang tua memang dia memang lahir batin siap menjadi orang tua. Itu yang penting dulu. Yang pertama. Jadi bukan setengah-setengah menjadi orang tua. Oleh sebab itu kan dalam konteks Islam misalnya KUA itu kan ada bimbingan pasangan muda segala macam, bimbingan perkawinan segala macam. Itu sebenarnya adalah bagaimana dia siap menjadi orang tua. Paham betul antara hak dan kewajiban sebagai orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua tentu orang tua punya kewajiban yang besar bagaimana bukan hanya pendidikan secara batiniah kepada anak tetapi juga lahiriah. Artinya apa? Artinya menyiapkan gizi yang cukup. Jangan sampai kekurangan akhirnya terjadi stunting kan, stunting yang merusak sehingga otaknya tidak berkembang sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu pengetahuan tentang gizi juga harus sangat penting bagi orang tua. Bagaimana memformulasikan makanan-makanan yang sesuai yang dibutuhkan, ya, menyusui juga diupayakan 2 tahun, ya, bagaimana yang diajarkan dalam Islam, dalam Al-Quran, ya, dalam surah Luqman. Nah, menyusui itu 2 tahun kenapa? Supaya tumbuh rasa kasih sayang, ya, bukan hanya dalam beberapa bulan setelah itu diganti dengan susu sapi. Nah, itu. Yang ketiga ya tentu orang tua punya kewajiban bagaimana menyekolahkan anak ya dengan sekolah yang baik, dengan pendidikan agama yang baik. Ya. Nah, ini yang saya kira penting juga. Oleh sebab itu kita orang tua punya tanggung jawab besar untuk ini. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting dan saya kira ini melingkupi keseluruhannya adalah keteladanan. Nah, jadi uswatun hasanah. Ya, uswah ini yang sekarang ini sudah mulai hilang. Nah, makanya karena keteladanan ini berkaitan dengan akhlakul karimah. Makanya innama istulitum memang karimal akhlak kan. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa? Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Ya, contoh yang baik. Ya, akhlak akan baik kalau diberikan contoh yang baik. Oleh sebab itu orang tua harus memberikan keteladanan yang baik. Kalau ada masalah apapun, karena dikumpulkannya 2 kepala di satu keluarga kan tentu pasti ada masalah. Betul. Tetapi di hadapan anak bagaimana memberikan contoh yang terbaik bagi anak. Ya. Saling kasih mengasihi Saling antara kasih suami mengasihi, istri, iya, gitu. betul. Menjalankan kewajiban yakni terutama mungkin sholat, karena ketika begitu banyak hari ini distraksi yang terjadi kayak TV, teknologi dan lain sebagainya yang membuat anak seringkali menunda akan sholat dan lain sebagainya. Walaupun ketika kita bicara mengenai kewajiban untuk sholat itu sendiri kan memang balik terlebih dahulu, tapi pendidikan dari awal mungkin untuk membiasakan itu tadi Pak ya, agar mereka terbiasa dan kemudian juga meyakini dan tidak hanya sekedar memahami dan juga mengamalkan intinya. Tapi terlepas dari itu semua Pak, peranan orang tua di sini kan memang juga luar biasa. Terlepas apapun yang menjadi kekurangan kelebihan dari orang tua tersebut, doa dari orang tua ini juga menjadi sebagai salah satu senjata bagi sang anak. Doa sebenarnya ketika kita bicara mengenai kekuatan doa Pak, kekuatan doa dari orang tua seperti apa agar menciptakan dan melahirkan seorang anak yang memang sesuai dengan yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ya betul. Jadi memang dalam Islam itu sangat jelas. Misalnya dalam Al-Quran kita disuruh berdoa. Misalnya Rabbana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi memang kita berdoa bagaimana mewujudkan keluarga yang beriman, ya, yang menjadi penerus, ya, yang bertakwa begitu. Dan itu kan menjadi doa yang harusnya dibaca setiap salat. Nah, kita juga diminta kan berdoa bagaimana mendoakan orang tua. Allahumma firli wali walidayya. Allah berilah aku dan kedua orang tuaku. Nah, jadi orang tua juga punya kewajiban. Jadi memang dalam konteks doa misalnya kalau untuk doa-doa kebaikan mintalah banyak berdoa, minta doa kepada orang tua laki-laki, bapak kan. Nah, tetapi
Kalau untuk doa-doa berkaitan tadi untuk kesuksesan ya, tapi untuk ketaatan ya, untuk keimanan mintalah doa kepada ibu. Karena ibu yang melahirkan kita ya, yang sebenarnya darah ibu ada di dalam darah kita lewat air susu. Nah, tetapi ya ini tadi ya. Saya juga ingin menyampaikan dalam konteks dakwah ya. Ada penelitian yang menarik yang kami lakukan itu tahun 2009. Bagaimana ternyata anak-anak kita juga itu sekarang itu banyak stres, stadiumnya itu mungkin hampir stadium 3 karena oleh dawai, oleh HP. Oleh sebab itu saya kira perlu juga ada gerakan tidak menggunakan HP. Tidak menggunakan HP. Jadi kami dulu itu penelitian. Itu untuk usia berapa? Usia SD SMP. Jadi kebanyakan tuh SMP. Jadi usia 11 sampai 15 tahun kita melakukan penelitian. Jadi ada 20 anak SMP yang kami minta orang tuanya mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi diambil HP-nya. Ada lagi kelompok siswa yang bebas menggunakan HP. Nah, ternyata yang 20 siswa yang tidak menggunakan HP ini prestasinya luar biasa meningkatnya. Nah, jadi ingatannya luar biasa bagusnya. Ya. Gitu, sholatnya jauh lebih khusyuk. Nah, jadi saya kira ini penting juga bagi orang tua dimanapun pemirsa Duta TV. Saya kira untuk pengawasan penggunaan dakwah itu juga penting ya, karena selama ini ya kita banyak pembiaran, bahkan kita ya seperti dibilang oleh Dinda Gusti tadi, malah kita menghindari supaya anak tidak ribut jadi kasih dakwah ya sekalian. Nah ini yang bahkan ya. Itu di usia kecil begitu ya. Usia kecil malah saya kira ini harus diperbaiki. Ya, kita harus sesadar-sadarnya tanggung jawab kita jauh lebih sulit, jauh lebih besar di masa sekarang, apalagi di masa pandemi ini dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Baik, jadi mungkin dengan mengganti ya screening time atau HP-HP yang kemudian juga diserahkan, walaupun memang tidak dilarang dengan begitu kuatnya, karena tentu juga mungkin bagi yang sekolah masih memerlukan HP, tapi pada saat sekolah saja kemudian juga diserahkan. Atau apalagi bagi yang golden age mungkin pembiasaan literasi, memberikan buku-buku yang mungkin bersifat pengetahuan dan ilmu, mungkin akan jauh lebih baik dibandingkan dengan mereka yang menggunakan HP. Boleh kesimpulan kita dalam tema hari ini? Baik, para pemirsa Duta TV yang berbahagia, ya, tentu kita sadar-sadarnya bahwa sekarang memang kita sudah masuk, sudah bukan masuk lagi, sudah 1 tahun kita di era pandemi, dan kita tidak tahu kapan berakhirnya ini, meskipun upaya itu terus dilaksanakan. Oleh sebab itu saya kira tidak terlambat kita, para orang tua, saya, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mempersiapkan ini, bagaimana kita tidak mau ke depannya ada istilah lost generation. Jadi ada generasi yang hilang karena kita tidak mempersiapkan ya anak-anak kita, anak-anak cucu kita untuk betul-betul ya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, tentu dengan basic agama yang kuat. Basic karakter yang kuat. Nah, oleh sebab itu saya kira mulai saat ini ya saat ini juga, mulai detik ini juga, ya kita betul-betul meredefinisi ulang, ya, mereformulasi ulang, bahkan mereformasi ulang benar apa yang sudah kita lakukan selama ini, yang dalam 1 tahun ini. Nah, bagaimana kita mencari solusi yang lebih efektif, ya, sehingga anak-anak kita nanti ketika dia melanjutkan ke jenjang lebih baik, ya, mungkin lebih baik daripada di masa sebelum pandemi. Maksudnya adalah minimal sama ya dengan di masa normal sebelumnya dengan di masa yang new normal sekarang ini. Nah, dalam masa pembelajaran. Dalam masa pembelajaran. Oleh sebab itu, oke, kita rindu sekolah, kita rindu anak-anak kita sekolah, tapi saya kira juga kita tetap saja mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Oleh sebab itu, sudah saatnya memang sekolah bisa dilaksanakan, ya bisa dengan campuran, dengan blended learning. Tetapi juga lebih penting adalah bagaimana pendidikan di rumah. Ya. Pendidikan dari rumah itu, kalaupun misalnya belum dimulai, kita mulai betul-betul. Nah, kita sudah mulai juga menyadari bahwa kita orang tua
ya baik itu bapak ataupun ibu punya tanggung jawab yang besar ya untuk mendidik anak-anak kita. Itu Dan mempersiapkan anak-anak kita dengan kondisi zaman saat ini, karena di tengah arus teknologi yang kemudian juga begitu berkembang, begitu banyak juga orang tua yang seringkali karena kita bicara mengenai konteks agama begitu Pak ya, yang kebablasan akhirnya untuk kemudian juga mengarahkan anaknya kepada hal-hal yang cukup negatif, seperti misalkan hanya sekedar joget-joget di TikTok dan lain sebagainya, yang kemudian juga itu membuat generasi akan kehilangan akan cinta literasi dan kemudian juga ilmu agama yang paling utama dalam hal ini. Terima kasih Pak Dr. Andi Cahyadi SAG MPD yang sudah hadir di studio Duta TV. Semoga dengan tayangan ini para orang tua di luar sana bisa mengerti dan memahami sejauh mana tanggung jawab yang diberikan oleh Allah, karena tentu tidak semua bisa menjadi orang tua di tengah amanah yang dititipkan kepada kita semua akan anak ataupun juga generasi yang dititipkan oleh Allah tersebut. Maka dari itu tanggung jawab dan hal pendidikan mungkin juga sudah harusnya kita persiapkan dengan baik, dan tentunya juga menjadi contoh, mendisiplinkan dan membiasakan menjadi kunci utama dalam proses pendidikan seorang anak, baik itu ilmu agama maupun ilmu lainnya. Terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan tayangan pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ani, terima kasih bagi para pemirsa yang di rumah yang sudah menyaksikan tayangan ini. Akhirnya kami berdua undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.